Titik Puspa kena sakit kanker stadium 4. Nenek Titik Puspa kan nenek tuh udah 2 kali. Pulang dari rumah sakit King Elizabeth dari Singapura, pulang ke Indonesia, belajar meditasi. Memperhatikan napas setiap hari 5 jam. Nah, dia ada afirmasi zikirnya. Wahai Allah, wahai Tuhan yang telah menciptakan diriku secara sempurna. Jadi diri ini dah kau ciptakan secara sempurna, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Kuserahkan hidupku, kan gitu dia bilang. Lalu dia perhatikan napasnya. Turun naik, lidah ke atas langit-langit. Setengah jam pagi, nanti setengah jam siang, setengah jam asar, nanti 1 jam pula malam. Bisa 5 jam sehari, Pak. Ternyata beliau 11 hari hilang kankernya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah mengatur hidup kita. Segala puji baginya, maha hebat dia, segala maha suci beliau, Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah taala, dengan segala aturan-aturan yang telah dia tetapkan pada kehidupan kita. Bersalawat pula kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ingin menapak jalan yang telah ditempuh oleh beliau, satu-satunya jalan terbaik dari seluruh perjalanan jalan hidup di atas dunia ini, Pak. Kerana kita memang sedang berjalan menuju Allah, yang kita selalu katakan, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang maksud, warido kamatlubi, keridoanmu lah yang menjadi tujuan matlamat kehidupan kita. Seperti mana yang telah ditempuh oleh baginda Nabi, oleh orang-orang soleh, para syuhada dan orang-orang yang siddiq, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kepada baginda Nabi kita banyak-banyak berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini pula kita bersyukur yang dalam, kerana kita berada pada tanggal awal-awal bulan Rajab. Kata Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, dari hadis riwayatkan Imam Ibnu Majah, iza dakhalal syahrul Rajab, begitulah kira-kira, apabila masuk bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Pak, yang dirutinkan oleh para ulama dulu, membaca doa minta keberkahan yang banyak di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bulan Rajab bulan yang luar biasa, bukan bulan biasa-biasa, bulan haram yang Allah spesialkan di dalam Al-Quran. Allah menspesialkan bulan ini, Pak. Kita orang-orang beriman mesti juga menspesialkan. Apa spesialnya bulan ini? Ada 2 perkara. Bahkan disebutkan oleh para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dijelaskan Nabi dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bulan di sisi Allah, fi yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, isna asyara syahr, ada 12 bulan di dalamnya, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu Rajab, yang kata Nabi Rajab Mudar, Rajab yang terpisah. Kata Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, sungguh aku tidak melihat di antara bulan haram yang paling diperhatikan Rasulullah SAW kecuali bulan Rajab. Begitu. Artinya semua bulan yang diperhatikan Rasulullah di antara 4 bulan itu. Apa kata Allah? Wala talmizu anfusakum fihinna, wala talmizu anfusakum fihinna. Jangan kalian berbuat zalim pada bulan itu, di dalamnya. Artinya kalau bulan lain boleh buat zalim? Enggak juga. Semua bulan tak boleh buat zalim. Tapi khusus bulan ini Allah tekankan, jangan berbuat dosa.
Yang pertama, jangan buat dosa. Maka bagaimana caranya? Keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk, memperbanyak dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedua, artinya bagaimana? Isilah bulan-bulan tersebut dengan amal-amal soleh. Di antara amal-amal wajib kita, perbanyak dengan amal spesial, amal dahsyat, Pak. Amal yang buat dengan amal itu, dengan perbuatan itu, kita menjadi istimewa pula di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah mengistimewakan bulan ini, kita mesti juga mengistimewakan bulan ini. Karena Nabi katakan, Inna Rajabu syahrullah, sesungguhnya Rajab ini bulan Allah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Dalam penjelasan, bulan di mana orang banyak lalai nanti di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka di antara 3 bulan ini Nabi berdoa dan melakukan amal-amal yang spesial. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya terangkan sikit. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan bahawa orang-orang terdahulu dari para ulama dan dari para sahabat tabi'in yang disebut dengan orang-orang salafus soleh, kaum salafus soleh, Pak, bukan pengakuannya sebagai salafi, tapi kaum salafus soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Ada 5 amal yang mereka kerjakan nih, Pak, dengan sungguh-sungguh di bulan ini. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Di antara puasa kita biasa Senin Kamis kan, ini memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, mereka bersungguh-sungguh dalam sedekah. Ada 2 sedekah yang mereka spesialkan. Yang pertama, mereka mengeluarkan zakat, khusus nisab zakat mereka. Kebanyakan orang terdahulu mereka keluarkan di bulan Rajab. Kenapa? Kata mereka, untuk mempersiapkan orang-orang fakir, miskin, dan para mustahiq, ya, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu, agar mereka siap bertemu dengan bulan Ramadan. Kasih makan, persiapan dengan Ramadan. Kemudian memberi makan, ada dengan menyembelih hewan, bukan kurban, Pak, tapi menyembelih dan bersedekah makanan bagi orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang perlu makan. Kemudian mereka banyak berzikir, dengan bahkan para ulama terdahulu dari kalangan para habaib, mereka punya zikir-zikir tersendiri. Di antaranya banyak membaca istighfar. Sebutlah katanya ada namanya istighfar Rajab, pada istighfar itu sama saja, tapi mereka bersangatan beristighfar di bulan ini. Di antaranya Sayyidul Istighfar, dan istighfar yang dibaca Nabi ketika hari-hari yang dibaca Nabi, yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah juga, bahwa Nabi banyak beristighfar. Di antara istighfarnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah wa bihamdih, dan ucapan-ucapan tasbih. Kemudian banyak berselawat. Nah, ini ucapan-ucapan zikir. Kemudian mengkhatamkan Quran. Ada tradisi di kalangan para ulama tasawuf, apabila masuk Rajab ini mereka mengamalkan solat 40 hari. Kata orang Melayu, sembayang 40 hari, Pak. Hadisnya, siapa yang solat berjamaah selama 40 hari, kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, man solatin fi jama'atin yudrikut arba'ina lailah yudrikut takbiratul ula. Siapa yang solat berjamaah, solatul maktubah, ya, solat wajib berjamaah, tidak tinggal takbir imam yang pertama, tidak masbuk, arba'ina lailah, selama 40 hari 40 malam, kutibat lahu bara'atani, maka dicatat baginya dijauhkan dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ini, Pak, orang dulu tuh masuk Rajab mereka ngamalkan ini. Kalau tidak sempat Rajab, pertengahan Rajab, Sa'ban, dan sungguh-sungguh mereka menghidupkannya di bulan Ramadan. Kata orang Melayu, namanya sembahyang 40 hari. Orang Minang juga. Di negeri kita ni masih ada, Pak. Di Sumatera Barat masih banyak, di Kuansing masih banyak, ya, terutama orang-orang yang sedang bersuluk.
Jadi mereka spesial bikin suluk 40 hari. Seumur hidup sekali jadilah. Tak pernah Pak, 40 hari 40 malam tidak tinggal solat berjamaah tanpa masbuk. Udah Bu? Udah Pak? Seumur hidup tak pernah. Mesti buat ya kan? Kalau tak bersuluk ya catatlah hari ini mulai. Catat. Pokoknya kalau masbuk dia ulang lagi dari awal. Berarti kalau masbuk hari ini batal, ulang lagi ya. Berturut-turut 40 hari 40 malam. Walau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, ketika kita haji tu, siapa yang solat di masjidku kata Nabi 40 waktu. Itu hadisnya lemah Pak. Solat arba'in di Madinah juga sama fadilahnya, tapi hadisnya lemah. Yang hadis sahihnya hadis Muslim, 40 hari 40 malam. Orang dulu ngamalkan ini nih. Kita ngamalkan juga lah insya-Allah. Kalau dah bisa hidup 40 hari 40 malam, tak tinggal lagi takbir pertama, insya-Allah selanjutnya akan mudah. Supaya lebih mudah, pergilah bersuluk atau pergi hurut 40 hari. Kan gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, di sini juga bisa. Yang penting setengah jam atau 1 jam sebelum waktu solat masuk tu, kita sudah siap-siap, prepare, siap-siap. Perhatikan waktu. Mulai tanggal sekian saya jaga solat jamaah. Iki dah pernah ki? Insya-Allah. Kemudian orang-orang terdahulu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mereka berdoa, ya kan? Khatam Quran, mengamalkan solat berjamaah, kemudian menghatamkan Al-Quran. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah penjelasan tentang mengisi amal-amal soleh di bulan Rajab. Jangan dilalukan begitu aja Pak, karena ini bulan diperhatikan Allah. Apa katalah, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 yang dihormati, yang dimuliakan, yang diharamkan untuk melakukan kezaliman. Berarti spesial Pak. Kalau bulan lain tak boleh buat haram, semua bulan tak boleh buat haram, di bulan ini spesial. Kalau bulan lain disuruh buat baik, di bulan ini spesial buat baik. Buat spesial Pak, spesial. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita ke bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Amin. Ngaji kita pagi ini terlanjutkan pembahasan. Kalau pekan yang lalu kita bahas tentang zikir kan. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir di sisi Allah Taala sama seperti orang hidup dengan orang yang mati. Gitu. Lalu sahabat tanya apa zikirnya? Di antara zikir-zikirnya adalah pertama yang paling induk sekali, Ismul Jalalah, atau menyebut nama Allah yang paling tinggi. Ismul Jalalah atau disebut Ismu Zat. Menyebut nama Allah. Nama dari zat yang kita sembah, nama dari dia. Huwa. Huwa itu tidak nama Pak. Huwa itu zat. Dia. Ini dia air kan? Itu dia air. Apa nama air itu Pak? Aqua. Ketika kita menyebut Allah katakan dirinya dia, ada enggak Allah menyatakan dirinya dia Pak? Huwa. Ada kan? Di mana? Banyak ayat. Surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, dalam surat Ikhlas Allah katakan dia huwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allah ahad, ya kan? Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Dia Allah, tak ada Tuhan selain dia. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui, maha mengetahui yang terang ataupun yang tersembunyi, yang zahir ataupun yang batin, ya kan? Warrahmanur rahim, dia pengasih, maha penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dia Allah, dia tidak ada Tuhan selain dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwa Allah kan? Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asmaul husna. Dia Allah, dia maha menciptakan,
Ya kan? Dia memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihunahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepadanya. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Kan? Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah katakan dia, Allah menyebut dirinya dengan dia. Dia Allah, dia Tuhan, memiliki sifat-sifat. Namanya siapa? Allah. Namanya Allah. Maka orang-orang yang berzikir ini akan memiliki karakter pada kehidupannya, sifat hati orang-orang yang berzikir. Pagi ini kita bahas tentang tingkatan hati orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hidup. Tingkatan hidupnya hati orang-orang yang berzikir itu ada 4. Yang pertama yaitu orang-orang yang hatinya tuh sadar. Nama hatinya Sodri. Pak, Bu, Sodri. Lalu kita katakan Rabbi srah li sadri. Rabbi srah li sadri, ya Allah lapangkan bagiku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan ringankan kan Pak? Ringankan, lancarkan aku berkata, kata Nabi Musa SAW. Yabqahu qawli, pakihkan aku dalam berkata. Ada kalimat syudur di situ. Kemudian dalam surat Alam Nasrah kan? Surat Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan bagimu dadamu. Ini dia. Maka dada di mana Bapak Ibu? Di sini. Sadri. Maka dada ini harus kita lapangkan. Bagaimana cara melapangkannya? Tak ada jalan melapangkan dada kecuali berzikir. Pertanyaannya, kita udah lapang belum dada kita nih Pak? Kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit ya. Enggak, saya tengok lapang semua lah nih Pak. Lapang semua nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah sadar lapang, kalau enggak sadar enggak lapang. Sampai pada makom sadar ini baru bisa lapang. Lapang tingkat 1 baru Pak. Jadi lapangnya kita ini pada tingkatan awalnya sadar. Bahasa Arabnya sodri, bahasa kitanya sadar. Apa itu sadar? Keadaan kekinian, bukan yang nanti, bukan yang akan datang. Dia hanya sekedar berpikir, tapi kesadaran saat ini. Bapak Ibu mau sadar nak? Pagi sadar, malam sadar, semua keadaan sadar. Sadar itu dalam bahasa kitanya ya penuh konsentrasi kan Pak. Jadi orang sadar itu dia tidak lupa. Kita banyak tak lupa Pak? Banyak Bapak Ibu mau tak lupa? Ya supaya tak lupa, ingat kan lawan sadar itu kesadaran. Bagaimana supaya sadar? Ingat, apa lawan sadar? Lupa, kan itu Pak. Lupa apa bahasa Arab ya Pak? Kata ulama bukan hanya sekedar lupa, tapi khulaya, banyak berhayal. Kita ini kan sebenarnya tidak ada lupa Pak. Kalau konteks ilmu tasawuf ya, kan tidak ada lupa. Lupa itu kan kosong. Kita kan tidak ada lupa. Kita ini cuma mikir. Kita dilarikan dari keadaan kekinian kepada keadaan yang lain. Lalu kita sebut awak lupa, kan gitu Pak. Lupa, gitu kan. Bahasanya sebenarnya khulaya, ngayal, tidak sadar. Sehingga ketika bicara jadi bohong. Sehingga ketika berbuat bikin dosa, dan ketika kita tak sadar itulah kita bikin dosa. Lalu macam mana cara supaya kita sadar? Ya ingatlah. Gimana cara ingat? Ya zikirlah. Nah ini dia Bapak Ibu. Ada 2 hal dalam tubuh kita nih, dalam diri kita ini. Ada yang kita tidak sadar tapi dia terus bekerja. Ada, kalau dalam konteks ilmu tasawuf ya, ada energi Allah begitu. Ada daya Allah Subhanahu wa taala yang pada diri kita ini yang kita kadang tidak sadar tapi dia terus saja bekerja.
Tapi kalau dalam konteks ilmu psikologi atau ilmu kesehatan disebut dengan kerja saraf otonom. Apa namanya saraf otonom? Dua hal yang mau tidur kita, mau apapun dia terus saja ada. Apa Pak? Yang pertama detak jantung atau denyut nadi. Tet, 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 tet. Yang kedua apa Pak? Pak Edward? Napas. Yang kedua adalah napas. Bapak Ibu sadar tak kalau bernapas? Kalau tak ditanya sadar tak? Maunya kita sadar dengan napas tuh. Kalau kita sadar napas pasti kita tenang. Kalau bahasa mudahnya ketika Allah panggil kita nanti kan napas itu nafsu Pak. Gitu. Kan gitu. Bahasa Arabnya nafsu. Bahasa kita napas kan nafsu napas kan gitu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kalian pada yang buruk. Inna nafsa la'ammaratu bis-su'. Sungguh nafsu itu mengarahkan kita kepada yang buruk. Nafsu buruk. Nafsu yang tidak terkontrol. Tengok orang kalau marah, napasnya gimana Pak? Kalau marah gimana napasnya? Sesak kan? Lalu bisa enggak kita napas itu terkontrol? Bahasanya apa? Bernapas dengan tenang. Ini Pak. Jadi kita mengendalikan napas. Bagaimana cara mengendalikan napas? Ya sadar. Macam mana cara sadar? Perhatikan napas itu turun naik. Pernah Pak memperhatikan napas turun naik? 1 jam jadilah. Perhatikan dulu. Tingkatan 1 perhatikan. Lalu isi napasnya jangan sengaja diperhatikan saja. Jangan cuma diperhatikan, tapi dia bernapas tuh diisi. Apa isinya Pak? Diisi dia. Masuknya diisi, keluarnya diisi. Kalau bapak mau ngisi, ibu mau ngisi supaya sadar, mau enggak? Ini udah agak jauh nih, gitu kan? Mau enggak? Kalau mau isi dengan sholawat aja dulu. Tak usah dengan yang lain-lain. Karena kan saya tidak mursyid nih. Saya tidak mentalkinkan zikir, tapi saya ngajarkan. Insya Allah Bapak Ibu tak apa-apa, tak akan ada yang bikin kita rusak, malah akhlak kita jadi baik. Apa Pak? Isi dengan sholawat. Berzikirlah dalam kesadaran tanpa diucapkan. Kalau membaca tidak dikeluarkan suaranya, gitu kan? Kalau bicara tidak pakai suara, kalau membaca tak ada tulisannya. Apa tuh namanya? Diam. Isi dia dengan sallallahu ala Muhammad, dengan salawat Jibril. Tarik napasnya sallallahu, keluarkan napasnya ala Muhammad. Coba bisa enggak? Bisa Bapak Ibu? Bisa kan? Apa rasanya enak enggak? Kalau bisa 20 menit, biasanya untuk awal-awal tertidur, nyaman kan? Tariknya pakai pernapasan perut. Sampai ke dalam perut tuh. Jadi tariknya dalam ingatan kita tuh sallallahu ala Muhammad. Boleh tak hu-nya dipanjangkan? Boleh lah. Sallallahu, berselawatlah Allah dia kan. Kalau kita panjangkan sallallahu jadi sallallahu wa gitu ya. Kalau tak dipanjangkan pun tak apa-apa, tapi hu itu kita bernapas. Sallallahu, masukkan dia ke dalam perut nih. Lalu keluarkan ala Muhammad. Nanti nyaman tuh Pak. Yang pertama sakit kepalanya kurang. Yang kedua nanti badannya penuh dengan oksigen, kayak oksigen. Kalau kita marah Pak, napas kita tidak sampai ke perut. Kalau kita marah, napas kita cuma singgah dada. Apalagi kalau udah marahnya tuh denyut nadinya dah di atas 130. Tak sempat narik ke dalam perut lagi tuh. Cuma sekitar sini aja. Kalau makin marah lagi, napasnya tinggal di sini. Makin marah lagi tercabut napasnya. Tepak, putus semuanya. Itu dia Pak. Pecah pembuluh darahnya. Kita ini napas kita, denyut nadi kita tak boleh lebih dari 220 dalam 1 menit. Denyut nadi maksimal kita menurut kesehatan 220 dikurangi usia saat ini. Misalnya saya usia 43 tahun.
Jadi denyut nadi saya tuh maksimalnya 220 kurangi 43. Lebih dari itu Pak, bahaya. Denyut nadi yang paling hebat adalah kisaran 50 hingga 60. Denyut nadi biasa 60 70. Denyut nadi orang bekerja berbuat 80 hingga 90. Denyut nadi orang berolahraga 100 sampai 130 kalau orang olahraga. Denyut nadi orang tak biasa dalam keadaan menung, denyut nadinya bak duk 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 di atas 120, orangnya sedang mikir dan stres. Kita mengendalikan denyut nadi itu Pak. Kalau ada apa pakai smartwatch kayak gini Pak. Sekarang denyut nadi saya kalau lagi ceramah tuh 70-an. Kalau tadi malam ini atau subuh ini sampai ke 49. 49 itu berarti tenang sekali. Terendahnya 49, tertingginya 106. Karena tadi masuk mobil bergerak kan, jalan. Ini Pak. Boleh juga punya smartwatch ini kan. Ini bukan iklan Pak. Nengok denyut nadi. Denyut nadi itu jantung. Tak tak tak. 60-70 denyut nadi itu gelombang otak kita alfa. Kalau 60 ke bawah gelombang otak kita theta. Theta itu nyaman, gini gelombangnya. Kalau itu kita pertahankan bisa terus sampai 50 antara 60 gelombang denyut nadi kita. Tidak tidur kita. Nyaman. Biasanya gelombang di bawah 60 itu tidur. Langsung terlelap gitu atau separuh-separuh sadar. Dalam kondisi kayak gitu kita bisa sadar. Bisa Pak. Tarik napas yang dalam, tahan di perut, kemudian keluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan keluarnya, jangan sentak. Keluar pelan-pelan. Apalagi kalau dia mampu menahan tuh ada energi panasnya dalam perut. Panas tuh mampu pula Bapak mengalirkannya, mengalirkan ke tangan, mengalirkan ke kepala. Wah, sehat sekali. Ada sekarang kan ada bela diri olah batin, ada Satria Nusantara, ada Reiki Tomo, ada macam-macam. Zikir aja lah. Saya ikut-ikut itu kan. Kalau mau ikut mesti ditunjuk oleh guru yang pandai. Nah ini untuk menyadarkan kita Pak. Titik Puspa kena sakit kanker stadium 4. Nenek Titik Puspa kan nenek tuh udah 2 kali. Pulang dari rumah sakit King Elizabeth dari Singapura, pulang ke Indonesia, belajar meditasi. Memperhatikan napas setiap hari 5 jam. Nah, dia ada afirmasi zikirnya. Wahai Allah, wahai Tuhan yang telah menciptakan diriku secara sempurna. Jadi diri ini dah kau ciptakan secara sempurna, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Kuserahkan hidupku, kan gitu dia bilang. Lalu dia perhatikan napasnya. Turun naik, lidah ke atas langit-langit. Setengah jam pagi, nanti setengah jam siang, setengah jam asar, nanti 1 jam pula malam. Bisa 5 jam sehari Pak. Ternyata beliau 11 hari hilang kankernya Pak. Tengok di YouTube. Pernah Bu? Pernah Pak bikin gitu? Kalau nggak pernah ya duduk setengah jam tuh perhatikan napas turun naik. Bila perlu pakai alarm mengingatkannya. Ayo, gitu. Udah tuh berhentinya pakai alarm pula. Karena kalau tak itu tertidur ya Pak. Nah, diisi dengan salawat aja dulu. Sallallahu ala Muhammad. Baik. Apa Pak? Ala. Kalau ala tuh ketahuilah artinya. Tapi kalau ala artinya atas, kepada, sallallahu ala Muhammad. Kalau ala kata Nabi kan ketahuilah, ingatlah, itu maknanya. Itu kan maknanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallim, sallallahu alaihi wasallim. Baik. Tingkatan hati orang yang sadar, yang sadri, hati yang sadri itu karakter perbuatannya dia sadar, maka dia melakukan perbuatan itu walaupun belum sampai ke dalam hati, baru pada tingkatan dada. Sadar itu kan dada Pak. Sifat perbuatan amalnya itu kata Imam At-Tirmizi, mereka ini disebut muslim. Jadi sadar itu lapisan dada yang terluar, lapisan hati terluar. Karakternya muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwadul muslimin. Orang muslim itu sadar Pak. Orang muslim itu sadar.
Kita kira-kira udah layak tak disebut Muslim, Pak? Kita sudah orang Islam, tapi layak tak disebut Muslim? Muslim tu dahsyat tu, Pak. Sadar dalam setiap keadaan, tidak berbohong, ya kan gitu kan? Tidak makan riba, ya. Tidak lalai solat, ya kan? Solat tadi khusyuk tak, Pak? Subuh tadi khusyuk tak? InsyaAllah ya. Khusyuk semua atau khusyuk separuh? Baik. Kesadaran penuh itu berat memang. Maka terus saja berzikir. Ingat, ya kita memang hidup ni dikendalikan oleh nafsu kan. Nafsu ni bikin kita lupa, Pak. Nafsu ni bikin kita lupa terhadap keadaan sebenar diri. Tapi dia keadaan yang sekarang, keadaan badan aja dia. Nanti aku ni gitu. Maka kendalikan dengan zikir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, karakter Muslim itu ya dia katakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sadar. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Meretas Jalan Istiqomah, orang-orang yang sadar ini disebut abror, orang yang setia kepada Allah. Sampai waktu solat. Sampai waktu ini, pokoknya dia tak ada lalai lah. Sadar tuh. Yang kedua, lapisan yang agak dalam disebutkan oleh para ulama, nama hati itu tingkatan hati yang pertama sadri, tingkatan hati yang kedua namanya qalbi. Qalbi ini hati yang sudah punya rasa, Pak. Hati yang sudah punya rasa ini karakter orang yang hatinya sudah punya perasaan itu. Kalau pertama hati yang sadar, kedua hati yang punya perasaan, hati yang sudah pandai merasa. Karakternya orang beriman. Iman orangnya mukmin. Kalau sadri Islam orangnya muslim. Siapa mereka yang sudah punya rasa ini? Hatinya Allah katakan dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Anfal, innama mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah tersentuh hatinya, terjilat. Bahasa Melayu jilat tu, Pak. Bahasa Minang tu, bahasa Pak Ujang, jilat. Ya kan? Tak jilat hatinya. Ini dah dibilang nama Allah berkali-kali, hatinya tak juga terjilat. Tapi kalau dibilang piti langsung terjilat hati, ya, Pak. Kan gitu. Piti, di mana kata Pak, gitu. Tapi kalau dibilang Allahu Akbar, santai aja. Wah, ini di mana letak hatinya? Maka orang kalau tak disebut nama Allah dia tak bergetar, hatinya tak tersentuh, ini gawat nih. Kenapa bergetar, Pak? Kenapa hati tersentuh? Karena yang hidup pada dirinya ada yang hidup. Apa yang hidup, Pak? Yang dari yang maha hidup. Lalu bersatu antara hidup dengan yang maha hidup itu, Pak. Disebut namanya, wah tersentuhlah. Kerinduan, ya, Pak. Rasa takut, rasa harap. Apa Ibu udah tersentuh belum? Udahlah, bukti tersentuh tu pagi ni bangun kan, datang ke masjid. Itulah bukti tersentuh. Hadir. Tapi kalau disebut nama Allah, sebut namanya banyak-banyak, Allah. Merinding-rinding misalnya kan. Itu tersentuh. Macam Qais dan Laila, Pak. Kisah cinta Qais dan Laila. Qais lewat kota Makkah, di kota. Nampaklah dinding jendela jendela kamar si Laila. Si Qais meneteskan air mata menatap pintu jendela tu, nangis dah. Ditanya orang, kenapa Qais? Kenapa mandang jendela kok bisa menetes air mata? Bukan mandang jendela, tapi yang di dalam jendela tu. Gitu. Ada seseorang di balik itu. Itu cintanya Qais. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau cinta sudah menyatu dalam keadaan apapun pasti kita ingat. Ibarat lagu orang-orang tua dulu, Pak. Lagu Maggie Z tu, Pak. Kalau cinta tu, makan ingat kamu, gitu, Pak. Makan ingat kamu, ke pasar ingat kamu, mandi ingat kamu. Kemana lagi, Pak? Di mana-mana ingat kamu. Saya ingat itu lagunya, lagu siapa waktu itu? Pokoknya makan ingat kamu, tapi lagunya tu kamu, tapi kamu di sini siapa kan? Makan ingat dia, mana-mana ingat dia. Dia yang dimaksud adalah Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Ini hati yang tersentuh. Namanya orangnya orang mukmin.
tingkatan hatinya qalbi. Yang pertama sadri, yang kedua qalbi. Level hati kita mana nih, Pak? Sadri atau qalbi? Atau yang lebih parah, lebih hebat pada qalbi? Apa dia? Fuadi. Fuadi ini sebenarnya hati yang lurus, tapi kalau disebut fuadi dalam bahasa Arab biasanya gembira. Ya fuadil, kan gitu. Hai yang membuat hati gembira. Ya fuadil qulub, begitu. Hai yang membuat kelurusan hati, yang hatiku sudah nih fuadi. Fuadi itu nyaman, hati yang lurus, dan hakikat yang aslinya hati yang Allah tiupkan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, fuad. Jadi ada sadri, ada qalbi, ada fuadi. Apa itu fuadi, Pak? Hati yang sudah pandang memandang lurus. Yang dia membuat itu dia sungguh-sungguh, Pak, tak ada lagi buat dosa. Kata ulama, perbuatannya adalah ihsan. Orangnya adalah muhsin. Jadi perbuatannya ihsan. Kalau sadri perbuatannya Islam, orangnya muslim. Kalau qalbi orangnya perbuatannya iman, orangnya mukmin. Kalau fuadi orangnya ihsan, perbuatannya ihsan, orangnya muhsin. Apa itu? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Sembahlah Allah seolah engkau melihat Allah. Sesungguhnya Allah tak bisa melihatmu. Sesungguhnya kamu tak bisa melihat Allah, maaf. Fa illam takun tarahu, sesungguhnya kamu tak bisa melihat Dia, Allah Ta'ala. Fa innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu, memperhatikan kamu, mendengar kamu. Nah ini menghadirkan, mendengar, melihat, memperhatikan itu, Pak. Hati yang bisa itu adalah hati yang fuadi. Kalau tidak fuadi hatinya tidak bisa. Maka kenapa kita bisa bohong dalam ucapan? Pertama kita tidak sadar, karena tak berzikir. Yang kedua kenapa? Karena hati kita tidak menyenter, gitu kan? Tidak merasa bahwa pembicaraan kita didengar Allah. Dengan santainya kita bohong. Bukan Bapak Ibu. Apa kata para ulama? Orang yang membohong itu penipu. Mengapa? Penipu bahwa seolah-olah dia mengatakan Allah tak mendengar dari apa yang dia ucapkan. Bohong dahsyat tuh, Pak. Orang, ya kan? Pokoknya perbuatan maksiat lah. Macam-macam Allah tak melihat dirinya kan. Nah, ini menghadirkan tuh dari pembicaraan. Apalagi membaca aib orang. Pak sikulu, awak syanu tuang. Macam-macam Allah tak dengar pula menjelekkan orang. Kawan kita yang kita sebut aibnya tuh kalau dia tahu pasti dia marah. Ya Pak Bu, pasti dia marah kalau dia disebut buruk-buruknya. Sekarang Allah mendengar yang diburukkan itu adalah ciptaan Dia. Allah menciptakan hambanya, Allah menciptakan makhluknya. Lalu kita jelek-jelekkan. Kata ulama, sejatinya kita menjelekkan Allah. Yang jelek itu kan nafsu, Pak. Ngapain nyebut jelek orang kan gitu. Ada perbuatan adab kita sehari-hari yang seolah-olah kita Allah tak melihat kita, apa? Kadang-kadang sandal di masjid itu susun rapi, kita yang datang belakangan enak aja mijak sandal kawan. Ya tak, Pak? Ini yang saya ulangi. Sandal di masjid, sandal di mana tuh susun rapi, kita yang belakangan datang enak aja mijak sandal. Kalaulah kawan kita tahu sandalnya dipijak, marah tak dia, Pak? Tapi kita merasa biasa aja, seolah-olah Allah tak lihat nih, kamu mijak sandal temanmu. Karena kita tahu teman kita nak mijak, teman kita tak tahu, tapi Allah tahu kan. Sandalnya berpasir. Ini akhlak, Pak. Orang kalau sudah muhsin, akhlaknya luar biasa. Apa kata Pak Yai? Tengok santri-santri kadang-kadang kita juga lah. Sandal dipijak-pijak, kan sandal kawan dipijak-pijak. Itu perbuatan yang tidak ihsan. Apa lagi? Kalau kita jemur baju kan, jemuran cuma satu. Kita baru nyuci. Kawan kita dah nyuci, tapi pakaiannya masih lembab-lembab sedikit. Dengan santai aja kita menggeser kawan tuh. Ini kan dah siap nih kita. Kita geser, kita ambil jemuran tuh. Macam-macam kita punya. Kalau dia tahu kan, Allah kan tahu. Yang kayak gitu tuh. Di perbuatan-perbuatan yang kayak gitu ya. Kenapa? Karena hati tak hidup. Hati belum memandang bahwa dirinya dipandang Allah. Jadi kalau orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, di tempat gelap pun
Di tempat terang pun, di tempat ramai pun, dia selalu menghadirkan Allah Ta'ala. Seperti seorang pemuda kan, ketika seorang remaja mengembala domba, jumpa Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, berapa ekor jumlah domba yang kau pelihara, jumlah kambing yang kamu jagakan, kamu pelihara? Apa bahasa kitanya itu Pak? Mengembala kambing, mengembalakan domba. Kata beliau 40 ekor. Boleh tak satu jual sama aku, kata Sayyidina Umar. Ini kan punya tuanku. Tuanmu kan tak tahu. Apa kata pemuda ini? Tuanku tak tahu, tapi Tuhan dari tuanku kan tahu. Ini Sayyidina Umar ngetes Pak. Sama seperti ketika Sayyidina Umar keluar rumah, ada seorang ibu dengan anak perempuannya mengapakan susu kan. Kemudian kata ibunya, campur aja lah air di susu tuh. Sayyidina Umar sedang lewat. Apa kata anak perempuan nih, anak perempuan ibu nih? Sayyidina Umar memang tidak tahu mak, tapi Tuhannya Sayyidina Umar tahu kalau kita mencampur susu dengan air. Sayyidina Umar dengar kan? Akhirnya jadi menantu ya Pak. Ya kan? Itulah dia ibu dari Umar bin Abdul Aziz, nenek dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi sangat sifat ihsan. Sama istrinya Umar bin Abdul Aziz ketika pergi ke pasar, lalu ada orang-orang di pasar jual minyak wangi. Apa kata penjual minyak wangi? Wahai tuan putri, ya gitulah bahasa kita ya kan. Cobalah dites dulu minyak wangi ini. Ini halal-halal, coba dites minyak wangi. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Jangan, kamu telah mengambil hak dari minyak wangi. Kenapa begitu kata istrinya? Minyak wangi itu yang dijual bukan airnya, tapi yang dijual itu adalah wanginya. Ketika engkau mengambil wanginya, kamu sudah mengambil haknya. Jangan ambil kecuali kamu bayar gitu Pak. Kalau kita kan dengan senang, jangankan minyak wanginya, dites. Bila perlu botol-botolnya sekalian untuk kita kan Pak. Nah, ini perangai kita nih kan. Belum ihsan kita lagi. Ihsan nih, muhsin. Hatinya adalah fuad. Kalau sudah gitu Pak, wah lurus. Dan tingkatan hati yang paling dalam, yaitu orang yang dengan zikirnya mampu hati itu bercahaya. Kalau bahasa kitanya nurani Pak. Jadi titik hati yang tak ada salah. Disitulah tempat bersemayamnya kebaikan. Sifat-sifat mulia itu di situ. Kalau disebutkan sebab ditiupkan ruh kepada diri kita, ada hati yang membuat kita ini bercahaya. Apa namanya Pak? Lub atau lubbi ya kan, yang satu sadri, yang kedua qalbi, yang ketiga fuadi, yang ketiga lubbi. Lub. Bahasa Inggrisnya lob aja lah Pak. Bahasa Arabnya jamaknya albab. Albab itu bukan di kepala. Albab itu jamaknya hati, tapi hati yang titik hati yang paling dalam. Di situ tersembunyi dua perkara. Yang pertama sirullah, sirnya Allah. Di situ letaknya sir. Yang kedua disebut nurullah. Dari sir Allah dengan nurullah ada getaran-getaran, atau disebut oleh Imam Ibnu Qayyim disebut dengan khatir, lintasan rabbaniyah. Kalau pada Nabi disebut wahyu, kepada orang-orang soleh disebut ilham. Tidak ada salah Pak. Gitu. Kalau dia minta pancaran mata batin, nah, kata orang disebut ketajaman hati. Siapa mereka nih Pak? Allah katakan orang yang punya mata hati ini, kalau di dalam surat Al-Baqarah misalnya, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku kata Allah Ta'ala, hai orang-orang yang artinya cerdas, hatinya yang terpancar kebaikan. Siapa mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabannya pada surah Al-Imran 190 sampai 194. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, benar-benar ayat-ayat kami kata Allah. Itulah tanda-tanda. Tanda-tanda apa Pak? Allah itu ada. Nih, maha adanya Allah. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ayat-ayat Allah. La ayatil liulil albab, bagi orang-orang yang mata batinnya cerdas. Kalau di terjemahan disebut orang yang berakal.
Terjemahan Pak. Tapi lub itu bukan otak. Lub itu titik hati paling dalam. Lalu kalau kita kan disebut berakal kan berotak. Bukan, hati titiknya. Lalu kenapa disebut berakal? Karena hati itu mampu mengikat otak. Otak ini diikatnya dengan hati. Maka sebagian para ulama sufi menyebut orang banyak mikir itu bodoh, kata Pak. Maaf Pak ya. Orang banyak mikir itu bodoh. Kenapa? Dia bekerja pakai kepala. Lalu gimana caranya? Gak usah pikir bekerja pakai kepala, bekerjalah pakai dada. Gini, itu yang payah tuh. Kalau ndak hidup dadain semana? Kadang-kadang udah pakai dada, lari juga ke kepala, ya kan? Akhirnya berdonyik-donyik kepala, Pak. Pop. Akhirnya kalau kepala salah, akhirnya di sini, gitu dia kan? Tidur tak nyenyak, ya kan? Orang salah terus dipandang, ya kan? Kalau udah di sini salah berpikir, di sini mulailah semua salah jadinya. Tapi kalau di sini kuat rasanya, nyaman. Kalau batinnya kuat, insyaallah. Siapa mereka? Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir. Kapan dia berzikir? 3 keadaan. 1, saat berdiri. 2, saat duduk. 3, saat berbaring. Kapan tuh Pak? Ya semuanya kan. Kita hidup ini kan 3 tuh aja. Berdiri, duduk, tidur. Tidur aja zikir Pak. Tadi malam Bapak Ibu tidur zikir tak? Sebelum tidur zikir tak? Tidur zikir. Baca Quran ya kan? Mengantar tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka sepanjang tidur kita dinilai berzikir. Kalau lepas nyawa kita tak dibalikkan. Nyawa kita memang lepas. Tapi kalau Allah tak balikkan, berarti kita keluar dari jasad ini sepanjang waktu. Ketika dia tak balik lagi, dia terus berzikir. Dia kembali kepada Allah. Masya Allah. Itulah orang yang memiliki mata batin, ruhani yang dalam. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia tetap berpikir juga Pak. Dan mereka berpikir, wahai Allah, Kau ciptakan langit dan bumi ini tak ada yang sia-sia. Tapi apa yang keluar dari kata-katanya? Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka. Saya kalau baca ayat ini tak tahan saya. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizalimina min ansar. Jangan jauhkan kami ya Allah dari orang-orang, tolong kami dari orang-orang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dari segala bentuk kesalahan ini minta ampun kita. Lalu kita bilang, matikan kami ya Allah bersama orang-orang. Rabbana apa Bu? Pak, hafalkan ayat itu kan? Matikan kami bersama orang-orang yang soleh, sama orang yang setia kepadamu. Yang dahsyatnya ini Pak, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, bagilah kami, berikan kami apa yang telah Kau berikan, apa yang Kau berikan kepada rasul-rasulmu. Rabbana ma wa'attana ala rasulika. Ya, minta kami, Rabbana atina ma awattana, minta kami seperti mana yang telah Kau berikan kepada rasul-rasul. Rabbana man tudkhilin nar, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman, Rabbana atina Rabbana ma'at wa'attana ala rusulika, seperti yang Kau berikan kepada rasul. Wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan hinakan kami di hari kiamat. Kalau dihinakan hari kiamat, di hari yang telah Kau janjikan tu jangan hinakan. Yang hari pasti kiam yang didirikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau pasti menepati janji. Bapak Ibu mau tak sampai ke sini? Jadi ulil albab mau? Mau kan? Apa syaratnya Pak? Berdiri, duduk, baring, zikir. Karena ditunjukkan Allah. Kalau mau jadi berdiri, duduk, baring, berzikir. Kalau nengok, berdoa. Mau? Mulailah dari napas tadi itu aja lah deh. Ada pertanyaan Pak Ibu? Kalau tidak ada saya tanya. Apa pertanyaannya? Baik.
Doa itu untuk bicara, bukan hanya untuk bicara, untuk semua keadaan. Kita baca, Rabbi israh li sadri, ya Allah lapangkan bagiku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan semua urusan-urusanku. Urusan apa aja Pak? Urusan bicara, urusan apa aja kan? Wahlul 'uqdatam min lisani, ya kan? Lancarkan, mudahkan bercakap. Yafqahu qawli, dan pakihkan aku dalam berkata-kata. Ini kan dalam berkata, tapi ada wa yassir li amri, mudahkan urusan-urusanku, kan gitu Pak. Doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kalau enggak ini aja, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi ankada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan itu. Setiap dari kesulitan pasti ada mudahan, dari sulit ada mudahan. 2 kali Allah cukupkan. Fa iza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai satu urusan, wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu ajalah kamu menunjukkan segala sesuatu. Selesai urusan ini, urusan yang lain lagi, tapi hanya untuk Allah saja. La ilaha illallah. Jadi kalau mau lapang, maknanya kata ulama, lapang dada itu ujung-ujungnya hanya untuk Allah. Tapi kalau kita untuk ini, pasti kalau tak tercapai, tak lapang dada kita, sempit ya. Baik Bapak Ibu, kalau tak ada pertanyaan lagi, dari 4 tingkatan hati, yang nomor berapa hati kita? Sodri, kolbi, fuadi, atau lub? Albab ini Pak, saya menyamakan aja, kata-katanya lub. Mungkin makna itu bahasa Inggrisnya love, hati yang penuh kasih sayang. Jadi terpancar kasih sayang, tidak ada benci dalam hidupnya. Kemarin Pak Tengku nanya, memang Allah Ta'ala tak benci sesuatu yang menjauhkan dari Allah gitu. Makna kalimat di dalam surat itu, yang menjauhkan kita dari Allah, Allah tak suka. Maka hadirkan kedekatan dengan Allah, apa itu? Kasih sayang. Memandang sesuatu dengan sayang. Marah aja sayang Pak. Bahkan bencinya pun pakai sayang. Macam mana membenci pakai sayang? Membenci pakai sayang. Jangan buat itu, tak boleh, pakai sayang. Mungkinlah penjelasannya seperti itu. Karena kata-kata lub itu adalah letak di mana hati yang paling dalam. Menurut para ulama sufi, disitulah letak sir dan nur. Ya, sir sajalah. Sir itu lintasan atau hal yang tersembunyi. Kalau para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali menyebut, disitulah letaknya lintasan khatir. Bagaimana lintasan itu adalah khatir rabbaniyah, lintasan-lintasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, agar itu baik, agar dia terjaga, tak ada jalan kecuali zikir. Maka untuk pertama ini, banyaklah zikir salawat atau menyebut nama Allah dalam diam. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyaman, salawat ajalah. Salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Antara salawat dengan menyebut nama Allah itu tak perlu dibenturkan. Karena ketika kita menyebut sallallahu, kita menyebut nama Allah juga. Ala Muhammad, kita mau keluar perbuatannya ala Muhammad, atas Muhammad. Jadi akhlak kita ini terpuji Pak. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Satu aja kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Kalau Allah berselawat sama kita, tidak perlu kita 10, satu aja selawat Allah untuk kita, selesai kita kan. Beruntung kita. Cuman pertanyaan kita, selawat yang mana yang Allah berselawat kepada kita, kan gitu. Mudah-mudahan semua selawat kita, Allah berselawat kepada kita, dengan cara meletakkan kita menjadi orang-orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, terjaga untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Astaghfirullahalazim, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.